Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan kembali ke PA kita, Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 16 sampai 46 ya. Hari ini saya memberi tema Allah kita hidup dan berkuasa ya. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 46. Tapi kita tidak membacanya. Saya percaya saudara sudah membaca di rumah dan saudara sudah pelajari dengan baik. Jadi hari ini kita berikan tema Allah kita hidup dan berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di waktu kita membahas pasal 16 ayat 29 sampai 34, saya memberikan tema di situ Tuhan bekerja keras ya. Karena waktu itu saya berkata bahwa Ahab tidak boleh memimpin lama, tetapi karena Tuhan mengasihi Israel dan Ahab, maka Tuhan memberikan kesempatan buat Ahab lama memerintah. Tetapi Tuhan juga bekerja keras supaya dengan harapan Ahab berubah dan Israel berubah, kembali setia kepada Tuhan. Itu sebabnya saya membuat tema waktu itu bekerja keras. Dan pasal ini adalah bukti bahwa Tuhan bekerja keras untuk memperbaiki Ahab dan Israel. Nah, di pasal ini kita bisa melihat Tuhan bekerja keras itu semaksimal mungkin. Sebab di dalam pasal ini Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Di dalam pasal ini kita melihat ada pertunjukan yang sangat besar, di mana Allah membuktikan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini sebenarnya adalah pasal yang sungguh-sungguh membuktikan kepada orang Israel sebagai bukti bahwa Tuhan bekerja keras untuk mempertunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang benar, bahwa hanya Tuhan mereka adalah Tuhan yang benar. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini sebenarnya adalah pasal membuktikan bahwa Tuhan bekerja keras untuk memulihkan, untuk berharap Ahab berubah dan orang Israel berubah. Nah, dalam pasal ini Allah membuktikan bahwa hanya Tuhanlah Allah satu-satunya yang hidup. Yang lain itu tidak hidup. Karena itu dalam perikop ini, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saya memberikan tema Allah kita hidup dan berkuasa. Nah, bagian yang pertama kita bisa melihat di situ bahwa Baal yang dipilih oleh orang-orang Israel untuk Tuhan mereka, sampai ada 450 orang nabi-nabi Baal, belum lagi 400 nabi Syera. Mereka itu berpikir bahwa Baal itu adalah Tuhan. Tetapi kita melihat dalam bagian ini bahwa Baal itu bukanlah Tuhan. Saudara melihat dalam pasal ini, pembacaan kita pada hari ini, bahwa Baal dipanggil mulai pagi sampai tengah hari, bahkan sampai sore hari. Baal tidak ada jawaban, bahkan tanda-tanda untuk menjawab pun tidak ada. Sampai Elia datang mengejek mereka, mungkin masih ngantuk, oh mungkin masih bepergian, oh kurang keras panggilmu. Tapi memang Baal tidak ada tanda-tanda untuk menjawab. Karena itu saudara, memang Baal itu bukan Tuhan. Dia adalah buatan tangan manusia. Mereka adalah buatan manusia. Karena itu Baal itu bukanlah Tuhan. Kalau saudara melihat dalam bagian ini, mereka menoreh-noreh badan mereka sampai berdarah semua, keluar bercucuran darah, berpikir dengan semangat mereka sampai mencucurkan
menunjukkan darah, mereka berpikir kalau Baal itu bisa datang menjawab mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak menjawab. Baal tidak menjawab doa mereka. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu membuktikan bahwa Baal itu bukan Tuhan. Dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa berkuasa. Karena itu ayat ini, bagian ini menunjukkan, membuktikan bahwa Allah orang Israel lah satu-satunya Allah yang hidup sebenarnya. Saudara perhatikan, menarik juga, mereka menoreh-noreh badan mereka sampai mereka kerasukan. Nah, ini kata kerasukan ini. Kadang-kadang kita berpikir kalau orang sudah kerasukan berarti ada yang menjawab mereka. Tapi ternyata dalam bagian ini kita melihat mereka kerasukan, tapi Baal tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena ketika mereka kerasukan sebenarnya hanya roh mereka yang terganggu. Roh mereka terganggu, jiwa mereka terganggu. Itu sebabnya ngelantur ngomongnya mereka. Itu sebabnya mereka seperti kerasukan. Kenapa saudara? Karena memang tidak, Baal itu bukan Tuhan yang bisa menjawab. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, Baal bukanlah Allah. Baal bukanlah Tuhan. Allah kita lah Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, sekali lagi bagian ini jelas ketika persembahan sore, Elia mulai mengatur persembahannya dengan membuat mezbah dari batu 12, karena memang 12 suku orang Israel. Lalu dia membuat di situ mezbah, menaruh kayu-kayu, tetapi kemudian ditaruh itu korban bakarannya. Saudara tahu, Elia berkata, suruh siram dengan air. Kenapa? Karena memang kalau air tidak mungkin bisa menyala, saudara. Supaya tidak dikatakan bahwa itu api yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya Elia menyiramnya dengan air sampai 3 kali. Alkitab mencatat bahwa parit yang sudah dibuat penuh dengan air. Tapi saudara melihat ketika Elia berkata, Tuhan jawablah doa. Nah, saudara perhatikan bahwa Tuhan langsung datang menjawab dan menghabiskan semua yang ada dalam persembahan Elia, membuktikan bahwa Allah kita hidup, bahwa Allah kita berkuasa, bahwa Allah kita ada dan Dia hidup dan berkuasa. Karena itu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini sedang membuktikan kepada Ahab dan kepada orang-orang Israel bahwa Allah kita hidup, dan Allah kita bukan cuma hidup, tapi Dia juga berkuasa. Jadi Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kalau saudara melihat juga di dalam bagian itu, ketika Elia mau berdoa supaya hujan datang, maka ketika sudah ada awan gelap itu, kemudian Elia menyuruh supaya Ahab pergi menaiki keretanya dan pergi pulang. Tetapi yang menarik dalam bagian itu, bahwa ketika roh Allah berkuasa atas Elia, sekali lagi, ketika roh Allah berkuasa atas Elia, maka Elia bisa berlari melebihi kecepatan daripada kereta kuda yang ditunggangi oleh Ahab. Bukan manusianya yang bisa, tapi Allahnya yang berkuasa. Saudara perhatikan, itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hidup, bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Dia bisa membuat kecepatan Elia melebihi daripada kuda. Nah, ternyata bagian ini pernah terjadi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai 40, di mana waktu itu ada Filipus yang sedang berbicara kepada sida-sida dari Ethiopia. Tetapi setelah dia selesai membaptis
Filipus selesai membaptis sida-sida ini, maka kemudian Roh Allah membawa Filipus, dan dia ternyata sudah ada di tempat yang lain. Sida-sida di Ethiopia, dari Ethiopia itu mencari dan tidak ditemukan dia di sini. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu pekerjaan Allah membuktikan bahwa Tuhan kita hidup, bahwa Tuhan kita berkuasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu berkuasa, Dia ada. Karena itu apa yang Dia firmankan. Itu sebabnya saya selalu ingin berkata kepada saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang beruntung punya Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Kalau Dia hidup, kalau Dia berkuasa, Dia maha tahu, maka Dia mengerti setiap pergumulan kita. Dia mengerti setiap apa yang kita keluh kesahkan. Dan kalau kita percaya kepada Dia, firman-Nya berkata, percayalah kepadaku, maka engkau akan beroleh keselamatan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan kalau ada banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang percaya tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, padahal Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam pasal yang ke-17, ini juga membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup, bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-17, di mana ketika Elia disuruh ke tepi sungai Kerit, di situ Tuhan menyuruh burung gagak. Saudara perhatikan, Tuhan menyuruh burung gagak untuk mengantarkan roti dan untuk mengantarkan daging kepada Elia. Saudara bisa melihat betapa Tuhan itu berkuasa. Dia bisa menyediakan roti, Dia bisa menyediakan daging, dan Dia bisa menyuruh burung gagak tepat persis untuk pergi ke Elia, bukan kepada yang lain, dan bukan untuk dimakan sendiri. Benar-benar bahwa Tuhan berkuasa tanpa salah. Saya ingin katakan sekali lagi, kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan itu tidak pernah salah. Saudara bisa melihat burung gagak itu bisa membawa roti tanpa dikurangi, bisa membawa daging tanpa dikurangi, dan tidak salah tempat. Nah itu sebabnya Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu berkuasa. Dia bisa mengatur segala sesuatunya. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu ya dan amin. Dia sudah sempurna, karena itu Dia tidak perlu berubah, dan Dia tidak mungkin berubah, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sempurna dari awal sampai kepada akhir. Dan saudara tahu, hari ini pun Tuhan tetap berkuasa. Hari ini pun Tuhan tetap berkuasa dan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan ingin memberkati kita, tidak mungkin berkat kita itu kepada orang yang lain. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, dalam tema ini saya ingin katakan bahwa Tuhan kita hidup dan Tuhan kita berkuasa. Kalau saudara melihat lagi di mana di pasal yang ke-17 itu, Allah kita itu membuat minyak, sedikit minyak dalam buli-buli, sedikit minyak dalam buli-buli, dan segenggam tepung dalam tempayan. Tetapi saudara melihat bagaimana minyak itu dituangkan dan tidak habis-habis. Dan bukan cuma sekali Tuhan melakukan itu. Mungkin saudara akan berkata kebetulan, tidak. Tapi kita mengingat ada seorang janda yang ditinggalkan seorang nabi yang telah kebanyakan utang. Dan saudara bisa melihat minyak yang sedikit di buli-buli itu, dia bisa mengisi semua tempayan-tempayan yang dipinjam, dan akhirnya bisa membayar utang mereka. Sekali lagi,
Ini menunjukkan bahwa Allah kita itu hidup, ada, dan hidup, dan berkuasa. Dia bisa membuat segala sesuatunya. Dia berkuasa mengatur segala sesuatu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini saya ingin berkata kepada kita semua, Allah kita hidup dan berkuasa. Nah, pelajaran penting apa yang kita pelajari dari sini? Saya ingin katakan sekali lagi, Allah kita itu hidup dan berkuasa. Itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Ya, karena itu apa yang difirmankan, semua yang ada di dalam Alkitab yang ditulis oleh Allah, iya dan amin, dan pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah kita hidup. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam, Dia sudah berfirman, maka Dia pasti melakukannya. Firman Tuhan berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan itu, maka Dia, karena Dia hidup dan karena Dia berkuasa, maka Dia juga mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata juga, oleh bilur-bilurnya maka kamu akan menjadi sembuh. Kalau saudara percaya, kalau saudara yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan berkuasa, Dia juga sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Tapi seberapa banyak kita punya iman kepada Dia? Seberapa banyak kita percaya kepada Dia? Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran penting yang ingin saya sampaikan dari bagian ini, Allah kita itu ada, hidup dan berkuasa. Karena Dia ada, karena Dia hidup dan berkuasa, Dia tidak pernah berubah, maka apa yang difirmankannya pasti digenapi. Karena Allah kita itu hidup dan berkuasa, maka percayalah, Tuhan pasti memelihara kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kasih setia Tuhan. Ya, malam hari ini iman kami semakin dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkaulah yang mengatur langit dan bumi, Engkaulah yang mengatur segala isinya. Karena itu Tuhan, di dalam keadaan bangsa kami yang seperti ini, kami pun percaya bahwa Engkau sanggup memelihara kami, bahwa Engkau sanggup memberkati kami, bahwa Engkau sanggup melindungi seluruh orang percaya jemaat-Mu GBPS Tengger, berkuasa memelihara mereka sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kena penyakit ini. Hamba berdoa kepadamu, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu, karena firman-Mu berkata, Engkaulah tembok perlindungan kami, Engkaulah benteng perlindungan kami. Karena itu hamba berdoa kepadamu, berkati jemaat-Mu GBPS Tengger, berkati juga kumpulan kami Lumban Raja. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh keluarga kami. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan tolong supaya bangsa kami ini secepat mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah kami, dan mereka boleh memperbaiki bangsa ini kepada ekonomi yang lebih baik, dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di tempat yang kami sudah pilih untuk beribadah. Ya Bapak, berkati Jawa Timur, lingkungan kami ini, Tengger ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kemurahan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan berikanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara.
dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada orang yang lain supaya semua juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.